Ken Arok, Raja Singasari, Duriyah Nabi. Meski tiada bukti kitab sezaman, walaupun nggak ada bukti kitab sezaman atau zaman berikutnya atau berikutnya lagi sampai kurang lebih 200, 300, 400 tahun. Yang jelas pada tahun 2023 ini kita tetapkan Ken Arok sebagai Duriyah Nabi. Siapa yang menetapkan? Ya saya Al-Fakir Tamu Alim. Saya Al-Fakir Tamu Alim pada tahun 2023 menetapkan bahwa Ken Arok sebagai Duriyah Nabi. Walaupun tidak ada bukti kitab sezaman, ya nggak apa-apa. Pokoknya ini kan pokoknya, namanya pokoknya itu nggak boleh untung, nggak boleh rugi. Pokoknya begitu. Pokoknya Ken Arok adalah Duriyah Nabi. Kita tetapkan pada tahun 2023 akhir. Nah, sebentar lagi kan masuk tahun 2024. Kita tetapkan ya, sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak nih? Kita tetapkan bahwa Ken Arok, Raja Singasari, sebagai Duriyah Nabi. Ada yang belum tahu nih Ken Arok. Ken Arok ini adalah bapaknya raja-raja Jawa. Kalau raja-raja Jawa bapaknya saja Duriyah Nabi, berarti raja-raja Jawa itu adalah Duriyah Nabi semua. Iya. Ya, wong kita tetapkan sekarang ini tahun 2023. Lalu Ken Arok itu lahir tahun berapa? Kira-kira adakah ahli sejarah saat itu mencatat Ken Arok sebagai Duriyah Nabi? Ataukah 100 tahun setelahnya apakah Ken Arok dicatat sebagai Duriyah Nabi? Ataukah 100 tahun lagi, 200 tahun berikutnya, 300 tahun berikutnya, apakah Ken Arok itu dicatat sebagai Duriyah Nabi? Kan katanya nggak harus ada kitab sezaman. Nggak harus ada kitab sezaman, pokoknya namanya pokoknya itu nggak boleh untung, nggak boleh rugi. Yang namanya pokoknya, modal pokok nggak boleh untung, nggak boleh rugi. Wes pokoknya gitu aja lah, nggak usah banyak ngeyel, nggak usah banyak tanya. Siapa yang mensyaratkan harus ada kitab sezaman? Nggak ada. Jadi kita tetapkan aja Ken Arok itu sebagai Duriyah Nabi. Wong tidak ada yang menetapkan syaratnya harus ada kitab sezaman yang menceritakan bahwa Ken Arok itu Duriyah Nabi. Nggak usah. Kita tetapkan sekarang tahun 2023 bahwa Ken Arok adalah Duriyah Nabi. Ken Angrok ya namanya, Ken Angrok biasa disebut Ken Arok atau Sri Rangga Rajasa. Nah, ini lahir di timur Gunung Kawi pada tahun 1182 Masehi. 1182 Masehi ini sekitar kalau Hijriah ya 500 menginjak 600 ya, 500-600. Wafat di Istana Tumapel, Kutaraja pada tahun 1227 Masehi. Ya, berarti beliau hidup kalau Hijriah nih antara 500 sampai 600 Hijriah. 500 sampai 600 Hijriah nih. Ini Ken Arok. Ken Arok adalah bapaknya raja-raja Jawa. Ken Arok sekali lagi Duriyah Nabi. Kita tetapkan saat ini tahun 2023. Lah nanti kalau seandainya generasi nanti ke depan nanti mendatang, apakah mereka akan percaya bahwa Ken Arok sebagai Duriyah Nabi? Pokoknya nanti walaupun toh misalnya tahun-tahun sebelum kita ini nggak ada bukti bahwa Ken Arok itu Duriyah Nabi, nggak apa-apa salah. Wah, nggak ada syarat. Tahun-tahun berikutnya harus ada pembanding ya, yang baik itu primer maupun sekunder. Nggak usah risau. Yang penting kita tetapkan sekarang tahun 2023 Ken Arok sebagai Duriyah Nabi. Lah Ken Arok ini adalah pendiri dari Wangsa Rajasa. Nah, Wangsa Rajasa sering mendengar kalau mendengar sandiwara radio nih ya. Dan Kerajaan Tumapel yang lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singasari. Nah, lebih jelasnya lagi Ken Arok adalah Duriyah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ini jelas kalau Nabi Adam. Nah, siapapun yang namanya manusia, bukan jin loh ya, bukan binatang. Kalau diduriyahkan sebagai Duriyah Nabi Adam, Adam min turab, Adam itu terbuat dari turab, mintin dari tanah, dari debu. Ya sudah. Nah, kalau seandainya masalah kalau Ken Arok itu disandarkan kepada Duriyah Nabi Muhammad SAW, ini harus wajib ada pembuktian begitu. Nah, kalau misalnya Ken Arok disandarkan sebagai Duriyah Nabi Adam atau Nabi Nuh misalnya, bebas.
Bebas walaupun tidak ada syarat bukti kitab sezaman. Toh manusia generasi kedua ini adalah dzurriyyah Nabi Nuh semua. Jadi manusia generasi kedua itu maksudnya bagaimana? Kan begini, pada Nabi Adam, masa Nabi Adam sampai Nabi Idris, itu kan manusia sudah banyak menyebar, kan 1000 tahun Nabi Adam. Hampir kurang lebih 1000 tahun lah menyebar ke seluruh dunia ini. Coba bayangkan, manusia hidup kurang lebih ya 950 sampai 1000 tahun nih. Ini kan beranak pinak sudah menyebar ke seluruh dunia sampai Nabi Idris. Tetapi zaman Nabi Nuh sulit diajak untuk taat kepada Allah. Sehingga Nabi Nuh terpaksa berdoa meminta badai banjir bandang. Sehingga seluruh manusia itu tenggelam semua sehingga mati. Lah, yang tersisa adalah dzurriyyah daripada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sehingga manusia saat ini disebut sebagai generasi kedua. Yang jelas bahwa Ken Arok itu adalah dzurriyyah Nabi Nuh, termasuk saya. Anda semua adalah dzurriyyah Nabi Nuh. Yang jelas lagi ya tetap dzurriyyah Nabi Adam, itu yang jelas, nggak ada khilaf. Kalau kita mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Adam, insya Allah nggak ada khilaf, nggak ada perbedaan pendapat ulama. Nah, masalahnya kalau ngakunya dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, maka harus secara akliyah, secara akal nih kan bisa dipikir nih bahwa yang namanya seorang tokoh, apalagi disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, kok katanya tidak ada syarat harus adanya kitab sezaman, baik itu 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, nggak ada. Ini kan aneh. Sama dengan Ken Arok. Ya, Ken Arok lahir kan tahun 1182, wafat tahun 1227. 1227. Nah, kira-kira pada tahun 1400, misalnya nih, nggak ada yang menyebutkan bahwa Ken Arok itu sebagai dzurriyyah Nabi, nggak masalah. Yang penting kita sekarang tetapkan begitu. Kita tetapkan bahwa Ken Arok sebagai dzurriyyah Nabi. Ya kan, yang jelas Nabi Adam begitu. Lah, oleh sebab itulah sekali lagi dalam beragama kita selain menggunakan dalil yang nakli yang dinukil dari Al-Quran dan hadis, maka kita juga harus menggunakan dalil akliyah. Itulah kecerdasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu anhu di dalam kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah itu Imam Syafi'i juga sangat mendebat orang-orang yang ingkar sunnah, ingkar hadisnya Nabi Muhammad SAW. Bahwa Imam Syafi'i menggunakan ayat-ayat yang membahas tentang hikmah. Hikmah itu yang dimaksudkan adalah sunnah Nabi, hadis Nabi. Sama dengan sesuatu hal yang makul, yang bisa diakal, yang bisa rasionalis, yang logis. Yaitu kalau memang nggak ada bukti kitab sezaman, ya kan seharusnya dipertanyakan. Nah, kok sekarang masih ribut nggak ada kitab bukti sezaman? Apakah wajib harus menyertakan kitab primer yang sezaman? Loh, secara akal makul itu kan harus begitu. Secara makul ya kita samakan dengan Ken Arok. Ken Arok nggak ada para sejarah dulu tuh mengatakan bahwa Ken Arok dzurriyyah Nabi. Sekarang kita tetapkan agar generasi kita ke depan ya selanjutnya mereka semuanya meyakini bahwa Ken Arok itu dzurriyyah Nabi. Ya, pokoknya itu nggak boleh untung, nggak boleh rugi. Pokoknya ini kan dasar orang yang gembleng, ini kan pokoknya itu nggak boleh berubah-ubah, yang namanya pokoknya. Ini kan bisa menjadi analogi, menjadi kias ya dengan perdebatan nasab saat ini. Mudah-mudahan kita diberikan pencerahan oleh Allah Azza wa Jalla, ditunjukkan jalan yang selurus-lurusnya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.